Desa Tirto Makmur terletak di kaki Gunung Mandala, di tengah hutan tropis yang lebat dan dikelilingi oleh sungai-sungai jernih yang mengalir dari mata air pegunungan. Warga desa menjalani kehidupan sederhana dengan bercocok tanam, bertani, dan memanfaatkan hasil hutan. Allah memberikan semua yang mereka butuhkan, dan sebagai balasannya, mereka menjaga hutan dan sungai dengan penuh rasa hormat. Keharmonisan antara manusia dan alam adalah inti dari kehidupan mereka. Namun, suatu tahun, sebuah perubahan besar datang mengancam desa. Musim kemarau yang biasanya hanya berlangsung beberapa bulan, kali ini berlangsung lebih panjang. Air di sungai mulai surut dan ladang-ladang yang biasa subur kini kering. Banyak tanaman yang mati. Dan para petani mulai khawatir karena persediaan pangan mereka mulai menipis. Pak Lurah Sastro, kepala desa yang bijaksana, merasakan ada yang tidak beres. Ia mengumpulkan warga untuk membahas permasalahan tersebut. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara meminta hujan, sebuah ritual adat yang dilakukan untuk menghormati leluhur dan alam. Peserta memohon agar hujan segera datang untuk menyelamatkan ladang mereka. Namun, kali ini, Pak Lurah merasa upacara ini harus lebih spesial. Karena musim kemarau yang berkepanjangan tampaknya membawa pertanda buruk. Aku akan mencari batang pinang untuk tiang upacara, kata Pak Raji, seorang petani tua yang sangat dihormati di desa. Bahkan dalam keadaan sulit seperti ini, kita harus tetap melaksanakan upacara dengan penuh rasa syukur. Pagi-pagi sekali, Pak Raji berangkat ke kebun miliknya yang terletak di tepi hutan, tempat di mana ia biasanya mencari batang pinang. Untuk upacara kebun itu jauh dari pemukiman, dan ia sering meluangkan waktu untuk menyendiri di sana. Namun, hari itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesampainya di kebun, ia melihat sebuah batang pinang yang sangat besar, tinggi menjulang, dan tampak seperti pohon pinang yang sempurna. Batang pinang yang luar biasa. Gumam Pak Raji, ia mendekat, merasa yakin bahwa ia telah menemukan pohon yang tepat untuk tiang upacara. Namun, saat ia mengayunkan golok untuk menebang batang itu, ia merasa ada kejanggalan. Batang pinang itu terasa hangat. Dan lebih aneh lagi, batang tersebut mulai bergerak. Seketika, batang itu mulai melengkung dan berubah bentuk. Tubuh batang pinang itu terbuka, dan dari dalamnya muncul seekor ular raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter. Ular itu berkilau dengan warna coklat keemasan yang menyerupai kulit pohon pinang, dan matanya yang besar berkilauan tajam. Ular itu berdiri tegak, seperti batang pinang yang menunggu untuk ditebang, namun kini jelas-jelas bergerak. Pak Raji terkejut, jatuh ke tanah, dan berteriak, "Ular!" Ular besar menyamar jadi batang pinang. Dalam ketakutannya, ia berlari sekuat tenaga kembali ke desa, menceritakan apa yang baru saja ia saksikan. Setelah mendengar cerita Pak Raji, warga desa berkumpul dengan rasa penasaran sekaligus takut. Mereka tidak pernah mendengar cerita tentang ular sebesar itu yang bisa menyamar menjadi batang pinang. Namun, beberapa tetua desa mulai mengingatkan mereka pada legenda yang telah lama terlupakan. Dulu, nenek moyang kita sering bercerita tentang naga pinang, kata Ibu Widi, seorang tetua desa. Naga pinang adalah penjaga hutan kita. Ia akan muncul hanya ketika ada bahaya besar yang mengancam desa ini. Pak Lurah Sastro, yang juga mendengar cerita itu dari orang tuanya, berkata dengan suara berat, "Ini bukanlah ular biasa, ini adalah pertanda dari alam. Naga pinang datang untuk memberi peringatan, kita harus melihatnya lebih dekat." Dengan penuh rasa penasaran dan kekhawatiran, Pak Lurah memimpin sekelompok warga untuk pergi ke kebun Pak Raji, tempat ular itu ditemukan. Mereka sampai di sana dan menemukan ular raksasa yang kini berdiri tegak. Tubuhnya melilit dengan pola yang menyerupai batang pinang. Ular itu menatap mereka dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Beberapa orang merasa takut dan ingin segera pergi, tetapi Pak Lurah memerintahkan mereka untuk tetap tenang. Ular ini bukan musuh kita, ia mungkin datang untuk menunjukkan sesuatu yang penting, katanya. Pak Lurah melangkah maju, mengamati ular tersebut dengan seksama. Anehnya, ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Sebaliknya, ia perlahan mulai bergerak, melata menuju sungai yang hampir mengering. Warga mengikuti dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang akan terungkap. Mereka sampai di tepi sungai yang mulai surut. Dan ular itu berhenti di sebuah gundukan tanah yang besar. Gundukan itu menutupi bagian hulu sungai, tempat aliran air biasanya dimulai. Pak Lurah mendekati gundukan tanah tersebut dan mulai menggali. Tanah di sekitar gundukan terasa lembek,
seolah-olah baru saja terbentuk ini tanah longsor, kata Pak Lurah setelah memeriksa lebih lanjut. Tanah ini menyumbat aliran air dari mata air hulu. Inilah yang menyebabkan sungai kita mengering. Segera setelah itu, warga mulai bekerja keras untuk menggali dan membersihkan gundukan tanah yang menyumbat sungai. Beberapa warga yang lebih muda menggunakan sekop, sementara yang lebih tua membantu dengan tenaga mereka. Selama 3 hari penuh, mereka terus bekerja tanpa henti. Sementara ular itu tetap berada di sekitar mereka, seolah mengawasi dan memberikan semangat. Pada hari ketiga, saat matahari mulai terbenam, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Tanah yang menyumbat sungai akhirnya terangkat, dan air mulai mengalir kembali dari hulu sungai. Air itu mengalir deras, memenuhi sungai yang hampir kering. Dan sungai yang sebelumnya surut kini kembali penuh dengan kehidupan. Warga bersorak kegirangan, dan mereka merayakan kebangkitan sungai yang telah menyelamatkan mereka. Ular itu, yang selama ini diam mengawasi, perlahan bergerak mundur, meninggalkan warga desa yang tengah merayakan kebahagiaan mereka. Sebelum menghilang ke dalam hutan, ular itu menoleh sekali lagi ke arah mereka, memberi salam perpisahan dengan gerakan halus. Pak Lurah berdiri dengan wajah penuh rasa syukur. Ini bukan kebetulan, naga pinang telah datang untuk menyelamatkan kita. Katanya, kita harus selalu menghormati alam, karena alam memiliki cara untuk mengingatkan kita jika kita lupa. Sejak hari itu, kehidupan di desa Tirtomakmur kembali pulih. Tanah-tanah yang sebelumnya kering kini subur kembali, dan sungai yang mengalir memberi kehidupan kepada ladang-ladang mereka. Namun, yang lebih penting lagi, warga desa semakin menyadari bahwa alam tidak hanya memberi mereka hidup, tetapi juga mengingatkan mereka untuk selalu menjaga keseimbangan dengan alam. Setiap tahun, mereka mengadakan ritual syukur naga pinang, sebuah upacara yang diadakan untuk menghormati makhluk penjaga hutan itu. Dalam upacara tersebut, warga menanam pohon baru di hutan sebagai simbol penghargaan terhadap alam, beserta membersihkan sungai dari sampah dan kotoran yang dapat menghalangi aliran air. Upacara ini diikuti oleh seluruh warga, dan mereka percaya bahwa selama mereka menjaga keharmonisan dengan alam, naga pinang akan selalu melindungi desa mereka. Legenda tentang naga pinang terus hidup di hati warga desa Tirtomakmur, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga hubungan baik antara manusia dan alam. Seiring berjalannya waktu, cerita itu diceritakan turun-temurun, menjadi bagian dari tradisi mereka yang penuh makna. Desa Tirtomakmur kini dikenal sebagai desa yang sangat menghormati alam. Tidak ada lagi pembukaan hutan secara sembarangan, dan warga selalu memperhatikan kondisi sungai dan hutan. Setiap kali musim kemarau datang, mereka selalu mengingat naga pinang yang datang untuk memberi peringatan. Di bawah naungan Gunung Mandala, desa Tirtomakmur terus berkembang dalam kedamaian dengan alam yang selalu memberi kehidupan, dan bagi setiap orang yang mengunjungi desa itu, mereka akan mendengar cerita tentang naga pinang, penjaga hutan yang pernah menyamar menjadi batang pinang dan menyelamatkan desa mereka.